Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du fa nawayna ata'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإقامة والاستقامة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء مرضات الله ووجه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Para alim ulama, para tuan guru, tokoh masyarakat, wabil khusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Huda yang dimuliakan oleh Allah. Semoga duduknya kita di masjid yang mulia ini menjadikan kita orang-orang yang mulia di sisi Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perbedaan pendapat ini terbagi kepada dua. Ada perbedaan yang boleh ditolerir, ada perbedaan yang tidak bisa ditolerir. Dari sikap inilah, dari pembedaan inilah kemampuan yang akhirnya menjadikan ahlu sunnah wal jamaah ini solid. Kemampuan untuk memilah-milah mana perbedaan yang bisa kita tolerir dan mana perbedaan yang tidak boleh sama sekali untuk diberikan toleransi di dalamnya. Ahlu sunnah wal jamaah memiliki satu corak khusus, yaitu salah satunya mereka tidak pernah berbeda pendapat di dalam hal-hal yang disepakati, di dalam hal-hal yang pasti diyakini oleh setiap umat Islam tanpa membutuhkan pemikiran yang panjang, atau diistilahkan dengan al-ma'lum minad din bid-darurah, sesuatu yang pasti diketahui oleh setiap umat Islam. Maka daripada itulah para ulama kita ahlu sunnah wal jamaah memberikan satu kaidah yang luar biasa, al-qaidatul kubra. Apa itu kaidahnya? La yunkaru al-mukhtalafu fih walakin yunkaru al-mujma' alaih. Tidak boleh kita itu saling mengingkari di dalam perkara-perkara yang memang mukhtalafih, menjadi mahallun niza', titik tengkar perdebatan antara para ulama empat mazhab, antara ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah, antara thariqah sufiyah yang betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini catatannya. Madhab fikih tidak dibangun karena ulama madhab bertikai perkara solat 5 waktu. Madhab fikih tidak dibangun karena para ulama 4 madhab bertikai terhadap wajibnya puasa Ramadan, terhadap
wajibnya zakat, terhadap wajibnya orang pergi haji bila dia mampu, bukan itu. Akan tetapi ikhtilaf yang terjadi adalah bukan di dalam pokok-pokok agama. Di dalam ilmu akidah juga demikian. Tidak ada ceritanya ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah bertengkar di dalam usulul akidah atau hal-hal yang menjadi pokok keyakinan. Thariqah sufiyah pun mereka tidak mungkin keluar daripada akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tidak mungkin pun mereka keluar dari fikih 4 mazhab, dan tidak mungkin amalan mereka bertentangan dengan Alkitab wa Sunnah. Kalau kita tidak bisa membedakan mana yang masuk ranah perbedaan yang bisa ditolerir dengan perbedaan yang tidak boleh kita berikan toleransi di dalamnya, maka umat Islam ini tidak akan pernah solid. Solidnya pas lagi pilpres saja. Itu juga setelah melihat perkembangan keadaan, rupanya menyesal kenapa dulu kita ribut, kenapa dulu kita bertengkar. Padahal sejatinya hal ini bukan termasuk ke dalam ranah usuluddin, bukan termasuk ke dalam ranah pokok-pokok agama. Saudara, ikhtilaf ini sudah sering terjadi di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Di dalam masalah akidah, Al-Imam At-Taftazani di dalam syarah beliau atas kitab Al-Aqaid An-Nasafiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nasafi, beliau menceritakan bahwa para sahabat itu berdiskusi perihal Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birruh am birruh wal jasad. Nabi ini ketika Isra dan Mi'raj ruhnya saja atau ruh dan jasad juga. Maka para sahabat terbagi menjadi 2 kubu. Kubu yang pertama mengatakan, oh Nabi itu Isra dan Mi'raj hanya dengan rohnya saja. Salah satu yang berpandangan demikian Ummul Mukminin Aisyah Ridha radhiyallahu taala anha wa alaiha salam. Jadi mengucapkan alaihi salam dan alaiha salam kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan tradisinya orang Syiah. Akan tetapi ini adalah tradisinya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu tahu Syiah kan? Temannya si B, si C, si D, ya, itu Syiah itu. Nanti kita akan sampai kepada pembahasan itu. Jadi sudah terjadi khilaf. Sementara sebagian besar sahabat mengatakan, oh khilaf ini yang betul adalah Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj menggunakan ruh dan jasad. Sebab kalau ruh Nabi saja yang Isra dan Mi'raj, lam yathbutil i'jaz, maka nggak ada fungsinya, sama seperti orang bermimpi. Kalau saya tidur di Pekanbaru kemudian saya bangun dan cerita saya baru bermimpi, ruh saya terbang, pergi ke Masjidil Haram, pergi ke Masjidil Aqsa, pergi ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, masuk ke dalam neraka, melihat azab neraka, masuk ke dalam surga, melihat kenikmatan surga. Kira-kira apa istimewanya? Akan tetapi khilaf ini terjadi di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Itu para sahabat saja sudah memiliki perbedaan. Tapi mereka tetap solid. Kenapa? Karena tidak menafikan daripada usul ataupun pokok-pokok keyakinan. Di dalam masalah fikih misalnya, Al-Imam Abu Dawud menuliskan Babut Thaharah, Kitabut Thaharah. Di situ diceritakan bahwa ada 2 orang sahabat Nabi Muhammad SAW yang keluar untuk safar, membawa sedikit daripada air. Akhirnya mereka memutuskan untuk tayamum karena tidak menemukan air. Faqdanul ma' ba'da tolab.
Sudah cari ke sana, cari ke sini, nggak ketemu air. Akhirnya mereka semua sepakat berdua untuk sholat. Setelah selesai sholat, melihat air. Yang satu tidak mengulang sholatnya, yang satu mengulang sholatnya. Akhirnya sepakat kalau kita pulang ke Madinah, kita laporan sama Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah terjadi. Sama-sama ulama dari kalangan para sahabat. Kita adukan aja kepada Rasulullah ini. Datang ke Nabi Muhammad. Kata Rasulullah kepada orang yang tidak mengulang sholatnya, laqad asabta sunnah wa ajza'atka sholatuk. Kamu sudah menyepakati sunnah dan sholatmu itu sah. Kamu berhak untuk mendapatkan pahalanya. Kemudian kepada yang mengulangi dikatakan laka ajrun marratain. Kamu mendapatkan pahala 2 kali lipat. Pahala melakukan sholat dengan tayamum dan pahala melakukan sholat dengan berwudu. Ini terjadi. Perbedaan itu terjadi, akan tetapi mereka tetap solid, saudara. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nabi Muhammad SAW punya jadwal rutin untuk menziarahi Masjid Quba. Jadwal rutin ini diabadikan di dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Jadi setiap hari Sabtu Nabi itu ziarah ke Masjid Quba. Jadi Nabi punya rutinan juga. Ke Masjid Quba, ziarah ke Baqi malam-malam, itu rutin. Ketika Nabi SAW ziarah ke Masjid Quba, ternyata ada satu fenomena di Masjid Quba itu. Di Quba itu ada seorang imam yang kalau ngimami selalu memulai baca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan baca kulhu, baru surat yang lain. Rakaat pertama kulhu, surat yang lain. Rakaat kedua lagi kulhu, surat yang lain. Ini makmumnya pada protes. Imma an taqra'aha au tada'aha wa taqra' bi suratin ukhra. Pertama, kamu itu kami kasih pilihan membaca surat Al-Ikhlas saja atau kamu baca surat yang lain. Dia bilang, wallahi inni lan atrukaha. Demi Allah saya nggak bakal ninggalin baca surat Al-Ikhlas. Saya mau baca kulhu terus. Ini kan kabar gembira buat kita. Ya. Rakaat pertama inna a'toina. Rakaat kedua kul. Ada nih sahabat rupanya rajin baca kulhu gitu kan. Cuma beda prinsip sama kita ini. Nanti kita lihat ini prinsipnya beda. Kalau kita kan gara-gara buru. Beliau nih lain. Saudaraku. Akhirnya datang Nabi Muhammad SAW. Ini para sahabat masalahnya ngelihat pemuda ini, orang ini adalah orang yang bacanya paling bagus. Ini nggak bisa digeser nih imam. Udah paling soleh, paling bagus. Cuma agak nyentrik. Kenapa? Sebelum baca surat lain baca kulhu. Terus dilaporkan kepada Rasulullah. Coba lihat reaksi Nabi. Nabi tidak mengatakan laqad ibtada'ta. Laqad ji'ta bil muhdatsatil munkarah. Nabi enggak mengatakan kamu sudah melakukan bid'ah, kamu sudah mengada-ngadakan sesuatu yang mungkar, enggak. Nabi tanya, "Kenapa? Kenapa wahai sahabatku kamu setiap sholat selalu membaca qul huwallahu ahad?" Jawabannya sederhana rupanya. Li'anni uhibbuha. Karena saya ini cinta kepada qul huwallahu ahad. Dipuji sama Rasulullah, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Karena kamu cinta dengan al-ikhlas, maka kamu akan dimasukkan surga dengan al-ikhlas yang kamu cintai. Ini terjadi khilaf, tapi mereka enggak rusuh, mereka solid. Ketika diperintahkan oleh Nabi sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Kita lihat ketika Nabi Muhammad SAW wafat, terjadi perbedaan pendapat yang mengguncang para sahabat. Yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Isfiraini di dalam kitab beliau At-Tafsir fid Din.
Yang pertama, khilaf tersebut berkaitan dengan apakah Rasul ini masih hidup atau sudah wafat. Ini Sayyidina Umar kemana-mana bawa pedang. Beliau mengatakan, man yaqul anna Muhammadan qad mat adribu unuqahu. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad sudah wafat, maka saya mau tebas batang lehernya. Sayyidina Umar ini tingginya 2,8 meter, Pak. Anda harus tahu itu. Tingginya Sayyidina Umar itu 2,8 meter. Segini, Pak. Kira-kira kalau ditebas sama orang setinggi itu, jadi apa kita? Orang semua pada takut, pada kalut. Datang As-Siddiq, datang sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling setia. Maka beliau naik ke tempat yang tinggi seraya mengatakan, man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa may ya'budullah fa innallaha hayyul la yamut. Yang menyembah Muhammad, maka Muhammad itu sudah wafat jasadnya. Kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini jasad Nabi memang wafat, tapi masih ada di kota Madinah. Innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk melahap jasad para nabi. Jangankan nabi, jasad aulia saja masih utuh. Jangankan aulia, jasad sebagian orang soleh masih utuh. Di Bogor itu viral, ada gusuran kurang lebih 7 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Saya kurang ingat persisnya. Namun bisa dicari di pemberitaan nasional. Setelah 14 tahun dikubur, jasad 7 orang pengurus masjid, catat ya, pengurus masjid. Jasad 7 orang pengurus masjid yang di dalamnya mungkin ada marbot, ada bendahara, ada ketua masjid. Itu utuh, saudara. Setelah 14 tahun. Murid-muridnya udah pada tua. Orang-orang yang sezamannya udah pada nggak ada. Hanya tersisa sedikit saja. Hanya tinggal murid-muridnya masih ada. Jadi jangan sampai kita meyakini kalau kita ini kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di dalam diri kalian itu ada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa meyakini Muhammad itu adalah Tuhannya, maka Muhammad itu sudah tiada. Sudah nggak ada lagi, sudah pindah alam. Tapi yang meyakini kalau Allah Tuhannya, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala itu hidup, tidak akan pernah mati. Selesai. Ada lagi khilaf rupanya. Lantas di mana kita mau kuburkan jasad Rasulullah? Ini enggak rusuh, hadirin. Lihat para sahabat, hadirin, enggak rusuh. Lihat debat Pilpres kemarin, rusuh. Baru debat Pilpres, ini jasad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperebutkan oleh para sahabatnya. Debat RT RW aja rusuh. Debat kecamatan aja rusuh. Akhlak yang diwariskan para sahabat Nabi ini membuat kita ini harus banyak berkaca. Bagaimana kita menyikapi fenomena yang terjadi di masyarakat, kembalikan kepada Allah dan Rasulullah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana da'bus salaf. Bagaimana sikap para salafus saleh di dalam menangani setiap fenomena pemikiran dan lain sebagainya itu. Orang Mekah bilang, jasad Nabi ini harus dibawa ke Mekah. 1, Nabi lahirnya di Mekah. 2, Ka'bah ada di Mekah. 3, Al-Quran pertama kali turun di Mekah. 4, manasik haji di Mekah. 5, istri Nabi di Mekah. 6, keluarganya di Mekah. Gak ada lagi alasan menguburkan Nabi kecuali di Mekah. Orang Madinah gak terima. Sabar. Madinah itu adalah tempat di mana Nabi berhijrah. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik kuda mau ke kota Madinah, pulang dari safar,
Itu kencang sekali Nabi Muhammad itu. Mengayuh pelananya itu. Saking cintanya dengan kota Madinah. Dan itu dalil hubbul watan. Dalil kita harus cinta kepada kita punya negeri. Itu kata orang Madinah. Tiba-tiba datang orang Baitul Maqdis. Sabar. Baitul Maqdis itu ardul anbiya wal mursalin. Nabi Isra-nya dan Mi'rajnya melalui mana? Baitul Maqdis. Di situ dimakamkan para nabi. Udah biasa kalau para nabi itu dimakamkan di situ. Padahal jarang orang tahu makam Nabi Ismail ada di mana? Tembok Ka'bah. Jadi orang yang tawaf itu mengelilingi makamnya Nabi Ismail. Jangan dibilang syirik pula. Syirik. Bid'ah. Dikit. Syirik, dikit-dikit bid'ah. Bid'ah kok sedikit-sedikit kan begitu. Walhasil ribut. Tapi dikembalikan lagi kepada orang yang paling terpercaya, orang yang paling alim, orang yang paling bertakwa dan paling soleh. Datang Sayyidina Abu Bakar. Al-anbiya yudfanuna haitsu yuqbadun. Para nabi itu dimakamkan di tempat mereka diwafatkan. Nah, Rasulullah SAW wafat di kota Madinah di kamar Siti Aisyah. Dan masyhur ceritanya ini, para sahabat berganti-gantian sholat di dalam rumahnya Siti Aisyah, berganti-gantian. Artinya sholat di dalam ruangan yang ada kuburannya sah. Kalau ada orang bawa hadis, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan-kuburannya sebagai masjid. Yang dimaksud adalah menjadikan kuburan para nabinya sebagai arah kiblat. Kiblat kita tadinya ke sini, kuburan ada di sini. Orang Yahudi itu pindah. Bukan menghadap ke Baitul Maqdis kiblat mereka, tapi menghadap ke kuburan para nabi-nabi mereka. Makanya mereka dilaknat. Gak boleh meninggikan bangunan untuk kuburan. Itu apa kabar? Kamarnya Nabi Muhammad SAW apa kabar? Tapi itu khusus Nabi. Lah. Ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, diletakkan di mana? Di kamar Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah masih pakai baju tidur, Pak. Di kamarnya itu. Jadi tidur di situ, sholat di situ, padahal ada kuburan biasa aja. Tapi kalau kita bukan aulia, bukan ulama, jangan pula bikin kuburan dalam rumah, nanti nggak ada yang mau ziarah nih. Disangkanya kita bikin pesugihan nanti. Ya. Walhasil ketika Sayyidina Umar dimakamkan di situ, baru Siti Aisyah menembok. Karena malu kepada yang bukan mahram. Ini terjadi. Akhirnya para sahabat akur nggak? Akur. Rukun nggak? Rukun. Taat soalnya. Taat. Nggak bertengkar, nggak pukul-pukulan, nggak teriak-teriakan. Nah, datang lagi satu khilaf. Siapa yang menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW? Itu orang pada berpolemik. Orang Mekah mengatakan orang Mekah lebih layak. Kemudian orang Madinah mengatakan Ansor lebih layak. Maka datang Sayyidina Abu Bakar mengatakan al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu adalah dari suku Quraisy. Selesai khilaf. Maka dibaiatlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu warda. Ini kita lihat, Pak, polemik ini terjadi gitu loh. Namun yang lebih lucu lagi, kita hidup di zaman di mana polemiknya tidak sebesar menentukan di mana Rasul dimakamkan, tidak sebesar menentukan siapa pemimpin setelah Rasulullah SAW. Kita nggak bisa solid. Apa yang menyebabkan kita ini jauh dari petunjuk Nabi Muhammad SAW selain daripada hawa nafsu yang kita ikuti? Maka ingat, Nabi pernah mengatakan yang paling pantas untuk memimpin suatu kaum adalah yang paling tidak menginginkan kepemimpinan itu.
Kalau sekarang kan kebalik. Ini sudah mulainya pemilihan, di mana-mana kita lihat spanduk sama baliho. Kadang-kadang kita nggak kenal ini siapa gitu kan. Kagak pernah kelihatan di pengajian gitu. Sholat jamaah nggak pernah nongol gitu kan, nyalon gitu kan. Datang gitu. Datangnya pas sebelum pemilihan, habis pemilihan mah kagak datang lagi tuh. Ya, biasanya seperti itu. Tapi itu yang di sebelah sana, insya Allah nggak di sebelah sini. Tapi yang sini pindahan dari sana itu misalnya. Ya. Nah, hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah. Apa khilaf lagi yang terjadi? Di zaman Sayyidina Abu Bakar ada orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Sayyidina Umar bertanya, "Ya Abu Bakar, apakah engkau akan memerangi mereka? Engkau akan membunuh mereka karena mereka enggak mau bayar zakat?" Apa kata Sayyidina Abu Bakar? "Wallahi la uqatilanna man yufarriq baina sholati wa zakah." Demi Allah, saya pasti akan perangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Nurut enggak Umar bin Khattab? Nurut. Selamat enggak para sahabat? Selamat. Karena gembok fitnah itu adalah Umar. Kalau Umar bin Khattab itu sudah enggak ada, fitnah itu akan menjalar ke dalam umat Nabi Muhammad SAW. Selama Umar masih hidup, umat Islam memang ditakdirkan enggak berpecah. Saudara, datang Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar. Ketika terjadi perang Yamamah, banyak hufaz terbunuh. Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak mengumpulkan para hufaz kemudian engkau salin Al-Quran ke dalam kitab?" Tahu apa reaksi Sayyidina Abu Bakar? "Kaifa tasna'u syai'an lam yasna'hu Rasulullah? Inna hadhihi bid'atun." Umar, gimana mungkin kamu menyarankan sesuatu yang Nabi aja gak pernah saranin? Sesungguhnya ini adalah bid'ah. Sampai 3 kali jawaban Sayyidina Umar santai betul. Wallahi innahu la khair. Demi Allah ini baik. Itu saja jawaban Sayyidina Umar, selesai. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Sayyidina Abu Bakar, dipanggil Zaid bin Thabit. Coba sekarang kamu kumpulkan naskah-naskah Al-Quran, kumpulkan hufaz untuk kamu teliti. Sayyidina Zaid juga mengatakan, Abu Bakar ini bid'ah. Makanya rata-rata orang yang suka membid'ahkan ini juga pernah mengalami ketidaktahuan, pernah mengalami proses. Rata-rata orang yang tahun pertama baru kenal agama suka membid'ahkan, mungkin tahun kelima taubat dia. Berubah, kan biasanya Wahabi wacana hanya bid'ah. Dia berubah, kenapa? Karena tambah bacaannya, tambah pengetahuannya, saudara. Tambah dia pengetahuannya itu. Akhirnya betul kata Sayyidina Zaid bin Thabit, oh rupanya yang gak ada di sini ada di sini, dikumpulkan. Maka diperbolehkan bagi kita membuat hal-hal baru selama tidak bertentangan dengan Quran, sunnah, ijma' dan athar para sahabat. Contoh bikin maulid Nabi. 1, datang ke majelis taklim. Hukumnya sunnah atau bid'ah? Sunnah. Kalau majelis taklimnya dalam masjid, sholat tahiyatul masjid, sunnah atau bid'ah? Sunnah. Ketemu dengan saudara, tetangga, silaturahim, sunnah atau bid'ah? Sunnah. Mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, sunnah atau bid'ah? Sunnah. Kemudian mendengarkan sambutan RT, RW, itu sunnah atau bid'ah? Sunnah. Mungkin tetangganya ada yang kelaparan, kebakaran, kebanjiran, kelongsoran. Mungkin ada jalan yang harus diperbaiki, itu harus kita dengarkan. Dengar ceramah agama tentang Nabi Muhammad, itu sunnah atau bid'ah? Sunnah. Makan berjamaah, sunnah atau bid'ah? Sunnah. Lihat kata Nabi, tu'amul wahid yakfil itsnain, tu'amul itsnain yakfil thalatha, tu'amul thalatha yakfil arba'ah, tu'amul arba'ah yakfil khamsa aw sittah. Makanan 1 orang cukup untuk dimakan 2 orang. Kalau kita makanan 2 orang dimakan 1 orang. Makanan 3 orang cukup dimakan 4 orang. Kalau kita makanan 4 orang dimakan 3 orang. Terus kita bilang orang yang maulid Nabi bid'ah. Setelah itu santunan anak yatim. Ini memang tidak dilakukan Rasulullah.
Habib, kenapa para sahabat tidak bikin maulid? Para sahabat bikin maulid tiap hari, hadirin. Kalau antum lihat ustuanah tiang-tiang di Masjid Nabawi, itu ada tiang yang khusus tempat nongkrongnya para sahabat, jagain rumah Rasulullah. Mereka pengen tahu apa saja kebutuhan Rasulullah, maulid mereka setiap hari, syukur mereka setiap hari. Lah kita maulid Nabi setahun sekali. Nabi kan lahir di hari Senin, upacara di hari, menurut saya nanggung. Habis kita bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, langsung ya Nabi salam alaika, kan begitu lebih bagus. Kalau kita menghadiri upacara dalam bentuk kesyukuran kepada negara, maka lebih wajib kita menghadiri maulid bentuk kesyukuran kepada lahirnya manusia agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikumpulkan Al-Quran. Jadi seperti sekarang ini terjadi khilaf-khilaf model begini, saudaraku. Takbiran di zaman Nabi nggak ada takbiran, apalagi tarling, takbiran keliling. Yang pertama kali takbiran siapa? Sayyidina Umar. Naik ke menara masjid di atas Mina, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah ada para sahabat kemudian marah, bin'ah sesat, saya tumpahkan nanti darahnya. Masya Allah. Ya, hati-hati ini. Pokoknya Anda akan lihat orang yang suka memecah umat Islam ini, yang suka merusak dari persatuan umat Islam ini orang yang paling sedikit saham perjuangannya di dalam membangun kebesaran dan keagungan umatnya Nabi Muhammad SAW. Lihat salaman habis sholat zaman dulu ya, kita kalau habis sholat cuek aja mau salaman kanan. Sekarang kita mikir 2 kali, ini tangan saya disambut apa enggak? Kadang-kadang kita udah begini. Main handphone, dia pun main handphone. Itu pernah kejadian dengan saya. Saya ngajukan tangan, dia main handphone. Main handphone boleh. Salaman bid'ah. Ibu, kira-kira kalau habis sholat ngupil boleh nggak? Boleh apa enggak habis sholat gitu kan buang kotoran hidung boleh? Boleh. Kalau haram betapa banyak orang berdosa gitu kan. Mau salaman sama sampingnya berdosa. Padahal Nabi sudah mengatakan tasofahu yadhabil ghillu. Salinglah kalian berjabat tangan. Salinglah kalian berjabat tangan supaya rasa dengki, iri, hasad musnah. Makanya zaman dulu umat Islam itu kuat. Bangsa Indonesia itu kuat. Tahu kenapa? Habis sholat umat Islamnya salah. Gak usah nunggu lebaran. Kalau mereka mungkin hanya lebaran aja salamannya, Bu. Salaman. Assalamualaikum. Masya Allah. Di zaman Rasulullah, para sahabat tahu. Ngerti kalau ada orang-orang yang tidak sholat di masjid. 3 hari gak sholat di masjid. Syekh Abu Bakar bin Salim itu ketika anaknya meninggal, orang pada takziah, para ulama pada takziah. Terus dinasihati sama Syekh Abu Bakar. Kalian ini takziahi saya kenapa? Anak saya meninggal. Ada musibah yang lebih besar yang harus antum takziahi. Apa musibah yang lebih besar yang harus kita takziahi, saudara? Wallahi kalau saya telat takbiratul ihram bersama imam, maka takziahilah saya. Karena itu musibah yang jauh lebih besar daripada kematian seseorang. Zaman sekarang sholatnya kalau nggak sholat Jumat, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya masih mendingan daripada nggak sama sekali lah. Ya. Tapi ini pelajaran bagi diri kita ini. Umat Islam ini solid karena ngerti agama, faham. Namun hal-hal yang memang tidak bisa ditolerir, jangan ditolerir. Ini sudah pertanda ini. Ya, wajah-wajah antum sudah wajah-wajah prasmanan semua ini. Saya ini tidak tega melanjutkan. Mungkin ya, sebentar lagi kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau tanya, nanti Bapak sendirian aja yang jawab. Ya, baik. Jadi kalau ada perbedaan yang nggak boleh ditolerir, jangan ditolerir. Contoh, orang-orang yang gemar melaknat para sahabat Nabi, melaknat istri-istri Nabi, itu jangan ditolerir akidahnya.
Jangan ditolerir penyebarannya. Harus kita halangi, harus kita dakwahi. Kalau bab muamalah harus baik. Bab muamalah harus penuh dengan senyuman. Kita juga punya keluarga, ya. Dulu ya, ada sebagian keluarga saya yang memang akidahnya seperti itu, melaknat para sahabat. Saya bilang, nggak akan pernah sama kita. Jadi jangan dikatakan sama. Ahlu sunnah wal jamaah itu sangat memuliakan al-khulafaur rasyidun. Lihat, Nabi mengatakan atas Sayyidina Abu Bakar, "Uthbut ya Uhud, fa inna 'alaika syahid, fa inna 'alaika siddiq wa syahidan." Uhud, diam, karena di atas kamu ada satu orang siddiq dan dua orang yang akan mati syahid. Umar, Abu Bakar siddiq, Umar dan Utsman. Nabi bersabda tentang Sayyidina Umar, "Laukana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau ada nabi setelah saya maka nabinya adalah Umar. Setelah Sayyidina Utsman mempersiapkan Jaisul Usrah, memberikan 1000 ekor unta, kuda dan lain sebagainya, maka Nabi bersabda, "Ma dharra ma fa'ala Utsman ba'da hadzal yaum." Apa saja yang mau dilakukan Utsman bin Affan bebas, los. Gak akan terjadi apapun sama beliau. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dari Sayyidina Ali turun semua keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jangan kita biarkan orang-orang ini ada. Khilaf yang tidak boleh kita biarkan, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya tangan, kaki, betis. Yauma yukshafu an saq. Di dalam Al-Quran dikatakan pada hari itu disingkapkan sak. Kata mereka Allah menyingkapkan betisnya. Jadi Allah ini sama dengan Egy Maulana Putra, sama dengan Asnawi, sama dengan Cristiano Ronaldo, punya betis. Ini gak bisa dibiarkan. Allah meletakkan kakinya di neraka. Allah punya kaki. Allah duduk. Saya dikatakan duduk, Pak, karena menggunakan, mohon maaf, dubur. Kalau saya berdiri begini, Bu, ini saya duduk nggak? Nah. Jadi ketika ada orang mengatakan Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arsy, secara langsung dia mengatakan Allah punya tapi tidak berani bicara langsung. Allah dikatakan punya tangan, Allah dikatakan punya wajah, kira-kira wajah bisa nggak nyambung sama tangan tanpa leher? Nggak bisa. Nah ini bahayanya nih. Jadi apa yang memang tidak boleh kita tolerir, jangan ditolerir. Namun dalam ranah muamalah, idfa' billati ahsan. Kalau kita debat sama orang gitu kan, jangan lupa sediakan makanan dan minuman. Mungkin dia lapar, makanya marah-marah kan begitu. Akhlak itu harus kita kedepankan. Karena kalau kita tidak mengedepankan akhlak, apa bedanya kita dengan orang-orang yang gak paham agama? Jadi lihat Imam Syafi'i pernah mendebat seseorang sampai malu, Ibu. Kalah malu. Imam Syafi'i itu mengatakan apa? Ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani. Saya kalau debat sama orang alim pasti menang. Saya cuma kalah sama orang bodoh. Menang karena yang didebat orang alim. Nggak mau ketemu Imam Syafi'i. Dikejar Pak sama Imam Syafi'i Pak. Dipeluk Pak sama Imam Syafi'i. Dikatakan hal la yastaqim lana an nakuna ikhwana wa illam nattafiq fil masalah. Saudaraku, mengapa kita tidak bisa jadi saudara meskipun kita mungkin nggak sepakat dalam satu permasalahan? Ini yang menyebabkan kita solid. Maka kita jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan buat ngaplingin surga, karena Nabi sudah mengatakan ummati syatru ahlil jannah, umatku adalah separuh ahli surga. Berarti mayoritas atau minoritas? Mayoritas. Ini ada kelompok minoritas bilang masuk surganya kelompok dia aja. Emangnya nggak bosen dia? Surga itu luas. Coba di Pekanbaru tinggal satu orang aja, enak apa nggak itu? Kita, meskipun kita adalah at-taifah al-mansurah, kelompok yang ditolong sama Allah, kelompok yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Akan datang satu kaum
yang Allah cintai dan mencintai Allah. Kata Nabi, hum qaumuka ya Aba Musa. Mereka adalah kaummu wahai Abu Musa al-Asy'ari, kakek-kakek buyut daripada Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Imam Ali bin Ismail Abul Hasan al-Asy'ari. Maka saudaraku, jaga solidaritas kita menghadapi tahun pemilihan ini. Yang harus kita perbanyak itu bukan debat, akan tetapi munajat. Kita paham ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang beriman. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah sama dengan ibadah. Tapi yang kita perbanyak bukan doa dan munajat, akan tetapi ricuh dan berdebat. Kalau kita memang cinta kepada bangsa ini, kenapa kita tidak mau sholat hajat untuk bangsa ini? Kita tidak pernah sholat hajat untuk bangsa Indonesia ini. Kalau kita memang cinta dengan saudara kita di Palestina, kita tidak pernah sholat hajat khusus untuk mereka. Meskipun itu 2 rakaat. Yang kita sholatkan adalah sholat duha, karena la faqra ma'a duha, karena kita tidak pengen miskin dan fakir. Terus kita merasa apa yang terjadi di Palestina itu dosa mereka. La wallah, itu semua karena dosa saya dan dosa kita semua. Taksiruna wa taksirukum. Kekurangan kita dan kekurangan antum semua di hadapan Allah, sehingga saudara kita di Palestina menerima imbasnya, saudaraku. Dan kita di sini tidak mau berdoa, tidak mau apa? Untuk sholat hajat. Padahal kata Nabi, wasta'inu bisobri. Sholat hajat 2 rakaat. Walhasil hadirin sekalian, ini adalah tema yang sangat panjang. Kalau kita lanjutkan tema ini panjang sekali, sampai akhirnya sejarah bergulir menjadi fikih 4 mazhab, menjadi akidah Asy'ariyah Maturidiyah, menjadi thariqah Sufiyah, yang kesemuanya itu alhamdulillah sanadnya sampai kepada kita melalui para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nanti kalau saya tanya, apakah ada yang mau bertanya, jangan ada yang jawab. Karena tadi saya dibisiki sama Pak Ketua Masjid, Habib sudah kami siapkan sarapan. Nah, Bapak ini pengen sarapannya lama atau cepat? Kalau pengen cepat, jangan ada yang tanya. Ya, tapi kalau ada yang mau tanya silahkan, tonton silahkan. Ya. Karena orang Melayu ini kritis-kritis, masya Allah. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, mohon maaf? Saya Indra. Pak Indra, masya Allah. Fadhal. Habib bin Abdurrahman Asgaf. Masya Allah. Pak Indra. Saya senang sekali dapat Habib dari Bangga Asgaf. Masya Allah. Nah, begini, salah satu menunjukkan rasa sayang kita mencinta kepada Rasulullah dengan salawat. Karena salawat ini dapat memberikan manfaat, syafaat, dan insya Allah kita dapat bermimpi dengan Rasulullah di dunia apabila kita berselawat dengan sungguh-sungguh. Yang akan saya tanyakan khusus untuk Habib Sigis, kira-kira selawat apa yang Habib selalu merasakan? Tiga Habib, selawat dari Allah, Ibrahim dunia, selawat dari malaikat, selawat Jibril, dan selawat dari manusia sendiri. Khusus untuk Habib Sigis. Selawat apa yang Habib laksanakan setiap hari? Terima kasih. Baik, jazakallahu khair. Kalau kita lihat, sholawat ini adalah wasilah, Pak Indra. Wasilah kita untuk sampai kepada Allah, karena isinya pertama Allahumma, yakni kita berzikir kepada Allah. Sholli, curahkanlah sholawatmu. Yang kedua adalah doa. Ala Sayyidina Muhammadin, kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berkumpul di dalam sholawat itu. Dan kita lihat bagaimana Nabi mengatakan orang yang sholawat 1 kali diberikan 10 kali sholawat, diangkat 10 derajat, dihapuskan 10 kesalahan. Ini
berlaku bagi orang yang sholawatnya lalai. Catat ya. Lagi main handphone, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 10 kali. Itu orang sambil main handphone. Dengan kelalaiannya 100 dosanya sudah dihapus. Memang sehebat itu, seistimewa itu Nabi Muhammad SAW. Jauh di atas para nabi yang lain, jauh. Di hari kiamat kita datang ke Nabi Adam. Nabi Adam bilang nafsi nafsi, tak bisa tolong. Datang ke Nabi Nuh bilang nafsi nafsi, tak bisa tolong. Datang ke Nabi Musa bilang nafsi nafsi, tak bisa tolong. Nabi Isa alaihissalam tak bisa tolong. Ini orang-orang hebat. Nabi Adam manusia pertama, Nabi Nuh menyelamatkan. Ibu lihat, bapak lihat kucing di luar tuh. Adanya kucing di luar karena engkongnya si kucing diselamatin sama Nabi Nuh. Kucing itu berhutang budi sama Nabi Nuh. Kita berhutang budi sama Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh tak bisa tolong kita. Nabi Musa kurang sakti apa? Makanan turun dari langit, wasilahnya Nabi Musa. Manna turun, salwa turun, glukosa turun, protein turun dari langit untuk Bani Israel. Nabi Musa kasih, tapi tak bisa tolong antum. Satu orang aja nggak bisa nolong. Nabi Isa turun dari langit, Dajjal terbunuh, mukjizatnya banyak, orang mati bisa hidup. Tapi di hari kiamat tak bisa tolong antum. Datang Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Analah, saya yang bisa nolong. Catat, yang ditolong Rasulullah bukan hanya umat Islam, tapi orang non muslim juga ditolong oleh Rasulullah. 50.000 tahun nanti kita ngantri nunggu di padang mahsyar, di korting jadi 1000 tahun. Bisa kita bayangkan. Kalau para nabi saja tidak bisa menolong satu orang, Nabi Muhammad nolong berapa triliun orang. Nah sekarang Anda bayangkan jabatannya kira-kira bedanya semana? Bingung Anda? Akal Anda akan mencapai titik kulminasi puncak sehingga Anda tuh nanti seolah-olah hampir pingsan. Anda akan kebingungan membandingkan betapa mulianya Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Satu-satunya nama yang ada di tiang arsy makhluk Allah yang paling besar itu nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad itu lebih besar dari matahari, Pak. Nama Nabi Muhammad lebih besar dari alam. Tiang arsy. Di situ tertulis nama Nabi Muhammad SAW. Maka jangankan sholawat, nyebut nama Muhammad. Kalau tuh orang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, itu adalah termasuk daripada zikir dan termasuk daripada ruqyah. Jadi saya pernah lagi Isra dan Mi'raj di salah satu daerah di Bintaro itu, datang ke rumah ustadznya. Terus tiba-tiba ketika saya lagi diam gitu baca sholawat dalam hati gitu kan, baca biasa aja, bukan baca yang khusyuk, bukan, baca sallallahu ala Muhammad. Tiba-tiba istrinya nunjuk saya, lu diem gak lu? Itu ucapannya betul-betul. Seorang wanita yang menyambut saya dengan riang tiba-tiba melotot matanya nunjuk saya, lu diem gak lu? Kesurupan. Lalu saya bilang, kamu tahu gak, tubuh yang kamu tinggal ini tubuhnya siapa? Saya bilang, ini tubuh Nabi Muhammad. Saya sebut begitu, Pak. Teriak dia. Jadi ya Allah, ini yang saya jelaskan sama antum, kita punya Nabi ini sangat istimewa, sangat luar biasa. Dan kalau antum lihat para aulia, para syuhada, para ulama, mereka gak mungkin jauh dari Nabi Muhammad dan jauh dari sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini kadang kita dibaca Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad, sholawatnya gak mau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang diam aja gitu. Diam aja dia. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang pelit
Itu orang yang kalau disebut nama saya, dia tidak mau bersolawat kepada saya. Itu orang pelit. Bahkan kita dianjurkan punya nama anak Muhammad. Jangan kasih nama anak itu Cilok bin Seblak. Itu jangan. Kasih nama anak Muhammad. Nah, perkara sholawat tadi macam-macam. Kalau ba'da isya 400 kali baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu ba'da isya 400. Dari Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini namanya sholawat pohon duit. Kalau orang rutinin sholawat ini, ingat, ini sebagai wirid. Wirid itu beda dengan hizib, beda dengan zikir. Zikir umum. Kalau wirid rutin karena ada maunya. Jadi kalau ada orang bilang, Bib, jangan gitu dong sholawat kok karena ada maunya. Emang kenapa? Kalau gue pengen sholawat kepada Nabi karena pengen mobil, kenapa? Urusan ente. Gue minta kepada Allah, wasilahnya Rasulullah. Kenapa jadi ente so ikhlas sendirian? Bodoh amat gue mau baca sholawat. Lihat Alphard, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak boleh, kata siapa kagak boleh. Sholawat kok dialang-alangin. Yang tahu ikhlas apa kagak siapa? Lu dikasih Alphard juga kagak nolak. Gayanya. Jangan gitu. Biarin umat Nabi Muhammad pengen cari wasilah, udah biarin. Mau baca sholawat kepada Nabi, biarin aja. Kalau ada orang bilang bid'ah, tambahin aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah depan mukanya aja sekalian. Baru tahu saya orang baca sholawat masuk neraka itu di zaman sekarang gitu. Masjid Nurul Huda tuh ahli neraka semua. Kenapa? Mereka tiap pada subuh sholawatan bareng loh. Tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad nih. Siapa yang ngajarin nih? Perasaan kagak ada model kayak begini zaman dulu, orang dulu, Pak. Saya tanya, Pak, Bapak yang di sini kan saya paling tua ya, saya lihat. Ibu-ibu di belakang itu kan banyak yang masih 15 umurnya kan, 13 tahun. Pak, dulu zaman saya belum lahir, emang ada Pak model gini ini mengatakan sesat-sesat begini? Nggak ada, ini baru aja dia datang nih baru. Ntar lagi juga balik lagi. Kan dia bilang kembalilah kepada Quran dan Sunnah. Kagak, ntar lu yang balik. Tunggu aja waktunya, ntar kamu yang kembali lagi begitu. Jadi biarin aja orang baca sholawat tuh 400 kali. Ini mujarab. Ini orang kalau kata ilmu tasawuf itu harus ikhlas. Kagak juga. Ilmu tasawuf tuh ngajarin kita menyelesaikan masalah pakai zikir, pakai wirid. Kenapa Imam Syadzili ada namanya Hizbul Bahar buat lancar perjalanan? Kenapa Imam Nawawi punya Hizib Nawawi untuk proteksi dan penjagaan? Kenapa ada wirid sakran? Kenapa ada namanya Rotibul Haddad, Rotibul Atos? Itu punya masing-masing. Dulu Imam Al-Haddad nulis Rotibul Haddad karena banyak orang Syiah datang. Para ulama minta amalan, dikasih amalan Rotibul Haddad. Yang anaknya tambeng, anaknya bandel, istrinya susah diatur, amalin Rotibul Haddad. Yang disihir baca Hizib Nawawi 7 kali. Karena baca Hizib Nawawi 7 kali pasti menghilangkan sihir. Kalau masih orang itu sakit, berarti sifatnya medis penyakitnya itu. Kata Maulana Syekh Yusri. Wirid itu diamalkan karena ada mau, tapi kan maunya kita sama Allah. Nah itu sudah, nah itu sudah pertanda itu ya. Nah itu sudah itu. Ya, karena ini pengajian ini cukup diskriminatif gitu. Kenapa? Karena hanya saya minum gitu kan. Kasihan bapak-bapak ini belum minum gitu kan. Biasanya kuat tahan tuh sampai jam 6.15 itu ya. Harusnya panitia tuh paham lah, sediakanlah kopi inilah. Iya kan, kopi hitam tuh enak itu. Nah, walhasil Pak, itu pertama, sholawat pohon duit. Ini udah mujarab, diamalin udah pokoknya. Jangan nanya. Kalau saya sampein apa yang Allah kasihkan gara-gara sholawatan model begini, ntar Bapak bingung. Jadi sholawatan aja udah. Yang banyak, 400 pada isya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada subuh, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Baca 100 kali. Udah itu aja, kagak usah banyak-banyak. Banyak-banyak juga percuma, kagak diamalin.
dicatat doang, catat gitu kan, amalinya enggak. Nah, kalau kita ingin berjumpa bermimpi Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah kita membaca sholawat, apa saja sholawatnya, 15.000 kali. Tapi rutin. Jangan baru baca satu hari, mana Bib? Udah baca 15.000 kali kagak mimpi ketemu Rasulullah, malah ketemu saya sama jin kribo Bib. Kamu sakit, dikasih dokter obat untuk dimakan 1 tahun, kamu minum 1 hari. Terus kamu berharap penyakitmu ajib. Ajib ente. Ini namanya wali tarbitan. Pengen jadi wali kilat, akhirnya jadi kualat. Ya. Nggak ada Pak, orang tuh niatnya jadi wali itu nggak ada. Yang ada orang diangkat Allah jadi wali. Baik, saya kira sudah Pak, sudah cukup ya. Kesian bapak-bapak wajahnya ini sengsara sekali ya. Supaya kita bisa makan narama-tamah, kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah jaga warga Pekanbaru ini, Allah jaga persatuannya, kesatuannya. Yang belum haji Allah hajikan, yang belum umrah Allah umrahkan, yang punya hutang Allah lunaskan, yang belum menikah Allah berikan pasangan, Allah berikan suami istri yang soleh dan soleha, yang belum punya keturunan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Dijadikan Pekanbaru ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dijadikan Riau ini tempat bernaungnya Ahlussunnah wal Jamaah, tempat pusat pembelajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga Allah SWT jaga ulama-ulama dan para habaib di Pekanbaru ini, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di Masjid Nurul Huda ini, semoga Allah kumpulkan kita kelak bersama Nabi Muhammad SAW ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad SAW sya'unillahi lana wa lahumul Fatihah. Fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya rahim, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah, syafa'atil Fatihah, barakatil Fatihah, an taftah lana kulla khair wa an tadfa'na kulla syurur, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala, ya Allah, ya dafi'al bala, ya Rahman, ya dafi'al bala, ya Rabbi idfa'nal bala min jamil wal fitni wa dunya wal akhirah. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansurhum ya Allah, Allahumma ansurhum ala a'daika ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ayyidhum bi ta'min indika wa nasim min nasrika ya Allah ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, alhamdulillahi rabbil alamin. Saya juga mau membantu ya. Ada ranting, ada kayu. Nurul Huda is nothing without you. Lontong Padang tahu Sumedang. Meskipun jarak kita membentang, insya Allah Habib Ges selalu disayang. Nah, udah begitu aja lah, nggak pintar-pintar macam orang Melayu ya. Kalau UAS itu kan langsung dia satsut, nah cepat itu. Saya belum bisa itu begitu. Ya sudah, semoga Bapak Ibu sehat, panjang umur, berkah rezeki. Semoga berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.